Mbak Ike D3 sampai ada yang waktu jadi staff di Putih sampai yang sekarang jadi mahasiswi S3 gitu. Lengkap banget. Terus kayak aku mikir kan, ya udah ngapain aku harus mencari tempat lain gitu. Kalau di sini udah kerasa kayak rumah. Balik lagi di Telu Vlogcast. Sinergi bangun. Ya, maaf ya Telutizen kalau openingnya tidak terlalu kompak karena kita kedatangan host magang. Ya, kali ini kita ada host magang. Siapa ini di sini? Oke, Mas. halo, saya Rofi. Oh, Rofi. Dari Ilmu Komunikasi. Wede, kelihatan kan sangat grogi kan perkenalannya. Santai aja Vi, enjoy. Karena vlogcast tuh kita ngobrol-ngobrol santai aja Vi, ya. Siap bang. Kayak di tongkrong, jangan manggil abang dong, kan ketahuan kelihatan tuanya. Gapnya ketahuan banget ya. Iya, jadi kalau biasanya ada Dede sama Gugun, kali ini Dede gantian dulu karena Dede katanya lagi cuti. Cuti dia. Dede. Oh iya, serius. Iya. Oh ya, cuti nge-host iya, di sini ya. Hari ini cuti. Oke. Ya, gitu. Rofi apa kabarnya? Gimana perasaannya jadi host magang hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik, tapi kalau perasaannya masih grogi ya, masih Kenapa? gugup gitu. Kenapa gugup kenapa? Karena ada Bang Gugun. Gugup Bang Gugun. Oh gitu. Oke. Terlihat kan jokes anak magang cuma sampai di situ. Enggak, nanti diasah terus ya karena Siap. sebentar lagi nih aku pasti aku nggak bakal lama gitu loh di sini gitu loh nanti karena aku sibuk, aku mau lanjut S2, S3 masuk kan bridgingnya gitu. Iya karena wah di Telu ini kan gak cuman S1 doang Vi. Iya benar, setuju. S2 kemarin aku udah ditawarin. Apalagi posternya tuh foto aku tuh gini. Oh iya benar, aku tahu itu. Di setiap prodi itu ada foto aku di banner begini. Semua ngefotoin kan. Benar banget. Jadi aku mau S2 di Telkom University. Dan nanti mungkin lanjut S3 kalau ada ilmu komunikasi. Tapi belum ada kan ilmu komunikasi, mungkin nanti ada. Bisa aku lulus. Karena kayaknya Telu ini selalu apa ya, menunggu aku gitu kan. Karena aku tamat S1 buka S2-nya gitu kan. Nanti aku tamat S2, S3 buka mungkin. Jadi nungguin aku kayaknya. Benar. GR-nya aku. Dan tentunya Bang, tidak hanya S1, S2, S3 ya Bang ya. Ada juga D3 dan D4-nya nih di Telu. Mantap. Oke. Ada berapa jurusan, Vi? Wah, kalau jurusan kurang lebih ya, yang saya ingat ada 43 sampai 47. Banyak banget. Dulu tuh aku inget terakhir aku nge-host apa namanya cerita barudak yang live IG kan. Itu tuh masih 35-an kan. Terus ada lagi yang baru teknik biomedik masuk jurusan ini ada digital content broadcasting. Sekarang udah 40-an Udah 47 ya, 47-40-an lah. Gila, gitu. creating the future banget ya. Bener banget. Dan rencana memang menuju 60 jurusan. Wih. 60 program studi lah ya. Widih, variatif banget ya. Jadi nanti Telutizen bisa tuh tinggal disesuaikan mana minat bakat, kepengennya kemana ya, tinggal disesuaikan. Betul ya. banget. Wih, itu pokoknya inget keren banget lah. Rofi dulu masuk Telu lewat jalur apa? Jalur awalnya banyak banget nih buat apa daftar jalurnya gitu. Tapi ternyata lolosnya di jalur yang memang sangat hoki. Apa tuh? Di jalur FOJB Scholarship. Oh, beasiswa. Jalur beasiswa. Kalau sekarang namanya udah IGGS ganti, Indonesia Golden Generation Scholarship. Iya. Tuh banyak jalurnya buat Telutizen ya. Makanya pantengin terus IG SMP Telkom ya. Betul banget. Nah, tapi Telutizen ada yang lebih menarik dari cerita-cerita kita sepanjang ini. Ada seorang, kalau sekarang bukan mahasiswa lagi sih ya. Masih mahasiswa masih dong. Mahasiswa. Tapi beliau ini apa ya? Journey-nya akan Telkom University sangat menarik ya, Vi. Menjadi saksi sejarah ya bangunan Telkom University. Iya. Mungkin dari jalanan Telkom University yang kayak gimana sampai sekarang udah gede banget. Udah gede kan? ya, udah lebar. Dan juga mungkin jadi salah satu saksi perjalanan berdirinya gedung TWLT ya. Mungkin juga saksi dari perubahan masih zaman STT kan. STT, orang kenalnya Telkom University dulu STT. STT. Gitu. Sampai sekarang namanya Telkom University. Benar. Langsung aja kalau gitu Vlogcast Telu please welcome ada Mbak Ike di sini. Ya. Halo Mbak Ike. Halo. Mbak Ike gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abis ngajar nih Mbak Ike. Iya. Oh iya, kita lupa. Mbak Ike ini juga seorang dosen. Sekarang bayangin dia dulu beliau kuliah di Telkom University D3 ya Mbak, dari D3. Betul. Tahun 2013 aku masuk. jurusan
Informatika. 2013 D3. Kuliah D3 itu berapa semester sih, Mbak? 3 itu 3 tahun, 6 ya, 6 semester. 6 semester. Habis itu langsung lanjut S1. Iya, langsung lanjut S1. Waduh, di Telkom University juga? Iya dong. Informatika juga? Iya dong. Mbak itu dulu ekstensi atau gimana, Mbak? Aku dulu ya ekstensi. Karena kan udah D3 ya. Iya. Jadi bagusnya saya ekstensi karena biar nggak ngulang. Oh iya, betul. Iya, jadi makin lama dong ya. Iya. Nambah 4 tahun lagi. Makin tua. Jadi kalau ekstensi itu sistemnya paling tinggal lanjutin aja gitu ya, Mbak. Iya. Oh, jadi kurang lebih nambah tadi kalau D3 3 tahun, ya. Ekstensinya kurang lebih 2 tahunan 2 gitu tahun, ya. betul. Jadi 5 tahun lulus S1 informatika. Habis itu sempat kerja dulu atau Enggak. nikah Langsung. dulu kan gitu kan. Langsung S2. Iya. S2. Iya, betul. Dan itu di mana, Mbak, S2-nya? Di sini juga. Masih di TLU. Aku cinta Telyu. Itu sangat-sangat luar biasa ya. Iya, luar biasa. Terus S2 tuh berapa lama, Mbak? S2 itu 2 tahun. Informatika sama juga? kayak ekstensi. Informatika. Tapi kepo deh, Mbak. Ada nggak teman-teman yang dari D3 ikut sama Mbak terus S2 ada sekelas gitu? Kalau teman seangkatan nggak ada. Nggak ada. Iya, tapi kalau kakak tingkat sempat ada. Iya. Berarti teman seangkatan nggak kuat kali ya ngikutin ya, Mbak. Ikutin apa? Flow-nya ya nggak kuat. Mungkin ya. S2 tuh beres, informatika juga. Terus lanjut sekarang Lanjut lagi. sedang Proses nih S3 berarti, Mbak. Iya, betul. Semester berapa sekarang, Mbak? Semester 3. Semester Masih 3. maba aku. Kelas 3 tuh berapa ya, Mbak? 3 tahun. 3 tahun juga. 3 tahun. Insya Allah ya. doakan. Berarti 6 semester ya, Mbak, ya kalau S3? 6 normalnya. Normalnya. Cepet sih kayak hitungnya tuh. Cepet ya, Mbak? Cepetnya katanya orang-orang itu cepetnya segitu. Kalau orang bego yang lama. Aku takut banget. Aduh. Tidak ada orang bego di dunia. Tidak ada Betul. ya. Semua pintar. Semua pintar. Yang ada orang yang nggak beruntung aja. Iya. Gitu. Dan mungkin, tapi kepo ya, Vi. Kenapa memutuskan dari D3 sampai S3 tuh di Telkom University gitu? Kenapa ya? Banyak sih orang nanya kayak gitu. Sebenarnya gini, karena aku tuh ngerasanya ya di Telkom itu atmosfernya tuh enak gitu loh. oh Ya kan? yes. Ya kan? Aku tuh ngerasa di sini tuh kayak full support dari mulai apa ya? Lingkungan, dosennya gitu kan. Dosennya bener kayak mengayomi gitu. Setuju. Ya kan? Terus abis itu fasilitas mendukung Ya. dari mulai lab segala macam itu kayak lengkap banget gitu. Terus kayak aku mikir kan ya udah ngapain aku harus mencari tempat lain gitu. Kalau di sini udah kerasa kayak rumah. Masya Allah. Gila. Feels like home. Iya. Terus kan selain itu aku juga ngeliat akreditasi sebenarnya ya kan. Karena di Telkom kan akreditasi sudah bagus ya. Apalagi informatika ya. Iya, alhamdulillah udah A juga. Jadi ya udah deh gitu. Karena udah betah juga. Mbak, aku kepo juga nih, Mbak. Biasanya orang yang ngambil D3 tuh mereka yang setelah lulusnya pengen langsung kerja nih, Mbak. Iya, betul. Karena kan ibaratnya itu apa ya? Vokasi ya. Vokasi. Tenaga siap kerja, maksudnya ya siap Buat- kerja Iya, mereka kalau udah kan. lulus gitu Udah ya. jadi tim ahli lah langsung ya. Ahli media Ya kan ahli lulusnya profesional kan. di ininya lah gitu. Nah, itu Mbak kenapa memutuskan atau ini deh aku nanyanya. Mbak awalnya dulu kuliah tuh emang pengen langsung kerja atau pengen jadi dosen nih, Mbak? Oh iya. Jadi flashback ya. Keren nih. Iya. Mantap. Nilai ya bagus nih. Host magang. Oke, jadi sebenarnya dulu itu benar aku itu pengennya langsung kerja. Iya. Gitu ya, aku pokoknya dulu abis SMA itu aku selalu bilang ke orang tua aku, pokoknya aku maunya di 3, aku nggak mau yang 1, aku bilang. Kepikirannya kerja di mana, Mbak? Aku dulu pengennya kerja di ya di luar negeri. Oh, ini. Karena kan aku pikir ya, dulu juga kata om aku juga kebetulan kan lulusan diploma di sini kerja di luar negeri. Memang kalau di luar tuh katanya lebih apa ya? Duitnya. Bukan. Wah, aku pakai duit ya. Tapi itu ya emang fakta juga sih itu. Mengikuti gitu ya. Mengikuti. Jadi mereka tuh lebih menerima yang diploma gitu kan ya, kasarnya kayak gitu mungkin. Jadi aku pengen harus diploma gitu. Habis itu ya aku juga apa sih dulu SNMPTN ya zaman aku teh dibilangnya ya udah deh asal daftar aja gitu aku dulu. Karena aku niat gak niat kayak satu, pengennya D3 pokoknya gitu. Sampai akhirnya keterima D3, aku juga masih tuh berjalan kayak aku mau nyari-nyari di mana ya kerjanya abis ini gitu. Sempat aku juga ngelamar kerja. Tapi di sana juga aku sudah memutuskan bahwa kayaknya jadi dosen enak deh gitu loh. Aku sudah sempat ini juga konsul sama Kaprodi dulu, Kaprodi D3. Iya. Gimana Masih sih caranya jadi siapa dosen? namanya ibu itu? Masih Ibu Siapa? Retno Novi Dayawan. Halo Ibu Retno. Halo Bu Retno. Udah nggak di sini tapi. Oh, iya. Iya, Bu Novi udah nggak di sini. Gitu. Jadi aku waktu itu konsul gimana sih Bu caranya jadi dosen gitu.
Terus kasih tahu harus linear gitu dari D3 sampai seterusnya, harus informatika terus gitu. Segaris gitu ya. Iya, satu makanya sampai jurusan. sekarang aku stay di informatika karena itu. Oh. Gitu. Habis itu ya udah deh jadinya sampai sekarang. Dulu tuh sebenarnya gini Mas, kejadian ada yang lucu. Apa tuh? Waktu aku ngelamar kerja, Iya. itu waktu habis D3 selesai D3 aku ngelamar kerja di GSG tuh waktu itu rekrutmen bersama. Iya. Di sana itu langsung jadi dari mulai seleksi tes sampai penerimaan langsung 1 hari. Nah, habis itu aku diam-diam sih dari orang tua. Aku nggak bilang aku daftar gitu kan. Kayak gitu. Aku lagi nunggu pengumuman ini hasil tes apa ya waktu itu ya, psikotes, mau tahap maju ke wawancara. Iya. Iya. Lagi nunggu, tiba-tiba aku telepon sama ibu aku. Tanya lagi gimana gitu kan, lagi di kampus. Aku bilang aku cerita lagi proses daftar gitu-gitu. Jadi dan dosen itu. enggak, yang di kerja. karyawan ya. Staff dulu lah gitu ya. Iya, waktu itu aku ngelamar. Ini udah tamat S1 gitu ceritanya, Mbak. Tempat D3. Tempat D3. Oh, Iya. masih tempat D3. Udah gitu, mama aku nanya, loh sendirian, emang gak ada teman-temannya gitu. Terus aku bilang, teman-teman aku ekstensi semua, aku bilang gitu kan. Sama aku bilang, kenapa nggak ikut ekstensi? Nah, mungkin kayaknya udah ada kepikiran mau jadi dosen dan didukung kali ya, orang tua mikir gitu. Terus udah ikut aja ekstensi, dan itu kalian tahu itu adalah hari terakhir pendaftaran Pendaftaran. ekstensi. Aku belum nyiapin apapun. Nah gitu. Ya udah deh akhirnya ternyata aku nggak lolos Yang wawancaranya. Wawancaranya. Iya. Oh. Terus aku mikir kan, jangan-jangan ini memang kata Allah gitu ya. Aku harus ini ekstensi. udah gitu. jalannya ya. Jalurnya Iya, ke sana udah ya. jalannya. Jadi didukung gitu loh Iya, sama iya. ya ada aja peristiwa-peristiwa yang memang harus lanjut sampai sekarang. Gitu. Oh. Menarik, Masya Allah. menarik. Jadi emang udah diarahkan sebenarnya, emang ditakdirkan untuk jadi dosen sepertinya ya kalau dilihat-lihat ya enggak. Amin jadi dosen. Nah, kita tuh sempat sempat tahu Mbak Ike ini dari sosial medianya Oh my God. ini ya, shit postingnya Telkom University ya. Iya. Drama Tell You ya. Drama Tell You. Nggak tahu siapa yang ngepost, tiba-tiba tuh ada postingan kartu tanda KTM tuh apa ya? KTM, tanda mahasiswa. ya. Iya, Itu iya. dari zaman Mbak Ike D3 sampai ada yang waktu jadi staff di Putih sampai yang sekarang jadi mahasiswi S3 gitu. S3. Lengkap banget tuh. Itu kita sampai tahu dari sana gitu. Iya. Sangat-sangat betah ya Mbak Ike di Tell You. Alhamdulillah. Perlu Semoga dinobatkan selalu nih betah ya. sebagai duta Telkom University. Harusnya iya ini ambasador Telkom University Mbak Ike harusnya. Iya. Jangan yang lain-lain gitu. Iya. Nah Mbak nih, mungkin boleh kali ya Mbak sharing ya ke adik-adik yang siapa tahu lagi nyari referensi nih Mbak buat kuliah, entah itu D3, S1, S2 gitu, dan mungkin S3. Nah, tapi di sini kita highlight dulu nih Mbak, karena Mbak awalnya masuk D3. Nah, boleh Mbak dijelasin apa sih Mbak yang menarik dari D3 informatika di Tell You? Mungkin orang banyak mikir gitu Mbak, kayak ngapain coba kuliah D3 gitu. S1 aja nanggung. Kan banyak orang tua yang Iya. mungkin Iya, pemikirannya benar masih gitu mungkin kan gitu. Ini base aku ini ya, Iya. yang maksudnya aku ngerasain gitu ya. Jadi di D3 IF itu di Tell You, aku ngerasain waktu itu apa ya? Ya pertama tadi tuh ya fasilitasnya karena mendukung banget kan dari segi lab segala macem, dan labnya itu benar-benar nggak cuma kayak ngoding aja. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang tanda kutip ya kurang suka ngoding gitu, sebenarnya kan emang gak cocok ya gitu. Kalau ngoding itu ada yang betah, ada yang enggak. Itu ada juga lab yang memfasilitasi kayak lab apa ya, desain kayak gitu tuh ada. Nah jadi waktu itu kalau saya dulu merasa betah banget di kampus. Kayak gitu, karena ya itu diam di lab itu enak gitu Ih, ya. sama. Iya Sama. kan? Iya. Apalagi teman-temannya asik-asik. Setuju. Gitu kan. Nah, udah gitu di lab itu juga kita tuh benar-benar dibimbing. Dari mulai ada dosen pembimbingnya kan ya di lab itu, sama ada kakak-kakak yang ngebimbing. Jadi waktu aku D3 juga banyak banget tuh dari kita yang nerima proyekan. Oh. Jadi kayak bisa langsung diimplementasikan gitu loh. Jadi dapat duit juga. Oh, iya. Kalau aku kan otaknya duit terus nih ya Mbak. Mohon maaf ya. Sangat realistis ya Bang ya. Jadi itu sih serunya di D3 IF itu, kita tuh bisa langsung mengaplikasikan yang udah kita pelajari, ada project yang sesuai gitu. Terus abis itu apa lagi ya yang seru di D3 IF? Ya sih paling itu sih yang berkesannya ya. Menurut Berarti aku. ilmu-ilmunya tadi tuh emang benar-benar langsung bisa diimplementasikan Iya, dan juga bisa ikut lomba-lomba kan. Iya. Berarti kalau selain misalnya di proyekan. presentasi ini Mbak, antara materi yang teori sama praktek, kalau di D3 tuh berapa banding berapa gitu kira-kira? Berapa banding berapa ya? Pokoknya sih. Lebih banyak praktek? Iya, mayoritas tuh Praktek praktek. berarti ya? Iya. Oh. Jadi karena aku ngerasanya juga suka praktek gitu ya, cocok banget sih daripada Yang kita suka kan kalau teori. S1 tuh kan teori banget ya. Iya.
Nah, jadi waktu itu karena memang aku juga sukanya gitu, Iya. eksperimen gitu kan, praktek segala macem. Jadi aku mikirkan kayak diploma cocok deh gitu. Kayaknya mungkin sampai sekarang gitu ya. Aku tuh pemikirannya mindsetnya masih ketinggalan di D3. Oh, Sering iya. banget aku dosen-dosen juga suka ngasih tahu gitu kan ya, kayak ayo mindsetnya ini udah sarjana waktu aku S1 iya. gitu kan. Ditinggalkan dulu yang diplomanya gitu. Karena beda gitu pola Karena banyak pikirnya. praktek tuh ya. Iya, karena dulu kan langsung eksekusi langsung. Iya. Nah, gitu. Harus jadi produk ini ya. Iya, gitu ya, kan, benar-benar. dulu kan. Sedangkan kayak satu kan analisa gitu-gitu ya. Gitu. Nah, ini Gitu. cocok banget nih buat temen-temen calon mahasiswa baru ya, Iya. yang memang kuliahnya pengen banyak di bidang prakteknya, boleh Iya. banget daftar D3. Benar. Khususnya di Eksekusinya ya. Ya, khususnya D3 Telkom University ya. Banyak banget D3 tuh ada perhotelan. Perhotelan. Ada banyak lah. Kalau Banyak. disebutin sampai subuh. Bahkan ada D4-nya, Bang. D4 ada juga. Ya, ada D4 yang memang setara S1, ada D4 multimedia. Nah, banyak Ya. pokoknya lah. Boleh aja dicek Instagram SMB Telkom. Tapi tadi aku setuju banget kata Mbak Ike yang kalau apa namanya gak cuma di D3, tapi aku ngerasa juga di S1 gitu, Mbak. Aku kan dulu ikut lab juga, lab TV di ilmu komunikasi kan. Oke, Jadi kita tuh emang bener-bener nggak tahu ya, emang aku nggak mau rugi aja gitu ya. Bayar uang kuliah nih, Iya. dulu kan. Saya tidak beasiswa seperti Anda. Saya bayar uang kuliah normal. Oke. Saya tidak mau merugikan tidak mau ngerasa rugi, tidak memanfaatkan fasilitas yang ada di Iya. kampus kan. Iya. Jadi saya nongkrong di lab sampai jam 10. Sampai pernah diusir satpam, disuruh nyanyi Indonesia Raya. Oh iya. Oh Karena my kita saking senengnya gitu di lab Iya, TV iya. itu kan. Karena juga kan kita bisa ngerasain fasilitasnya. Bayangin dulu anak daerah kan dari Medan, dari kampung kan, nggak pernah megang-megang kamera, Mbak. Nggak pernah ngedit video. Baru kali itu megang kamera. Ya udah akhirnya kayak maruk Seneng lah ya. gitu, seneng. Oh. Ngulik-ngulik. Jadi kita bikin-bikin video parodi-parodian di lab sampai akhirnya dosen-dosen ada yang ngajak proyekan gitu kan. Iya, iya. Bapak ada Abdi Mas bantu liputan dong kan. Ya dulu sih nggak mikir duit kan, yang penting Iya, betul. ilmunya Pengalaman, pokoknya pengalaman ya. kan. Heeh. Terus kita nggak kelas itu kan seneng kan dulu. Iya. Perdispenan duniawi Iya, ya. gitu. Tapi kita sama, Bang, anak-anak dispenser. Kenapa tuh? Sering Apa? dispen. Oh, sebutannya dispenser. Dispenser. Aku kalau jadi dispenser aku yang coolnya. Aku cool. Aku yang normal aja deh. Oh, Oke. Lanjut. Aduh. Nah, gitu. Jadi wah sangat memotivasi, Mbak. Oh, sama Apa? ini sih tambahan. Apa, Mbak? Ya. Iya, sebenarnya kalau misalkan ngomongin D3 ya. Iya. Ya, aku juga dulu mikirnya kan, ya udah deh kalau misalnya toh suatu saat aku harus lanjut, Hmm. kan D3 bisa ekstensi ya. Iya benar. Iya. Jadi kan kayak nggak ada yang sia-sia gitu. Nggak ada yang sia-sia Yang- di dunia ini. Iya. Tapi sempet nggak sih Mbak ngerasa nyesal? Ih ngapain sih aku di tell you terus nggak. Kalau saat apa pasti ada dah cibiran-cibiran orang-orang di sana. Iya. Ngapain sih di tell you terus nggak nambah tahu pertemanannya nggak nambah tahu. Pasti ada ya nggak Mbak gitu-gitu. Iya, paling ya sukanya tanyanya emang nggak bosen ya, Ya, nggak gitu bosen. kan. Ya, enggak sih menurut aku, karena telunya juga berkembang. Ya kan? Itu dia. Akunya juga ngerasa iya ada sesuatu yang baru, ada tempat nongkrong baru Iya. gitu loh. Zaman aku dulu mana ada telu cafe gitu kan, nggak bisa nongkrong. Sekarang aku bisa nongkrong di Iya. situ lama. Karena ada tambahan alumni cafe. Oh Apa? iya. Di Alumni depan. Oh Coffee, iya iya di benar-benar. FKB. Ada bakar-bakar itu juga Iya, sekarang. Telio Aku belum pernah Grill. tuh ke sana. Jauh banget soalnya. Jauh banget dari belakang ke depan. Oh iya dari TWLP jauh. Nah, ini ada pertanyaan penasaran juga nih, Mbak. apa tuh? Iya. Tadi kan kenapa nggak bosan ya? Ada gak sih, Mbak, tipsnya dari Mbak misalkan? Karena dari D3 nih, Mbak. Kalau dihitung-hitung 10 tahun lebih gak sih? Nah, Emang iya ya? Coba D3 Dari 3 tahun. tahun. Iya. Ekstensinya setahun setengah ya, Mbak ya? 2 tahun 2 lah. tahun. Oh, 2 tahun. 5 sekarang? tahun. 5 tahun. S2 2 tahun. S2-nya 2 tahun. Tahun 7 tahun. S3 tiga 3 tahun. tahun, insya Allah. 10 Iya, tahun. 10 ya. Iya, benar. Nah, Mbak nih, kalian apa namanya barangkali nanti ada orang yang sama, Mbak, kayak Mbak, dalam artian betah banget di Telio. Nah, ini tipsnya, Mbak. Selama kuliah di Telio sempet gak, Mbak, pindah-pindah kosan? Sempat. Aku dulu D3 itu ya, kayaknya ini deh rajin banget pindah. Kayak setahun sekali aku pindah. Oh iya. Pindah. Iya. Kenapa Apalagi tuh, dulu aku nggak asrama kan. Iya. Jadi ya gak tau sih, aku ngerasanya orangnya soalnya ini ya nggak betahan. Oh, bosenan ya. Iya. Hmm. Tapi aneh ya, aku tidak bosan dari ya. Betah di tell you gitu. Justru itu berarti tipsnya ya. Oh, Tipsnya iya. agar betah di Telio tuh suasana di luarnya Iya. emang ya sering Aku hijrah. emang- Ya benar. Emang sering mencari tempat belajar yang Iya. nyaman gitu kan. Jadi aku misalnya ada nemuin, ih aku nggak suka deh di sini gitu loh. Jadi aku Iya. pasti harus pindah. Nah jadi Oke. waktu D3 aku setiap tahun aku pindah. Terus waktu S1 sampai S2 langgeng nih lama Iya. di satu kosan. Tapi ya gitu, di kosan cuma buat tidur. Sisanya aku Di lab. ya melalang Di lab. buana. Sama benar, Iya Mbak. kan.
kadang di lab, kadang ke coffee shop dan lain sebagainya. Setuju. Aku orangnya itu tadi nggak bisa diem di satu tempat. Oh. Jadi suka-suka aku. Oh iya Mbak, sama ini mungkin tips buat telutizen apalagi seperti aku ini kan. Mungkin banyak yang gimana sih tipsnya kok abis S2 abis 1 nih, lanjut S2 maksudnya maintain si semangatnya ini biar terus pengen belajar tuh gimana sih Mbak sebenarnya? Gimana ya sebenarnya ya? Harus ada rasa penasaran kali ya. Oh iya, setuju, gitu ya. setuju. Apalagi dulu dilalahnya lagi apa bahasanya nih. Jadi aku dulu kan penelitian itu kayak berkelanjutan gitu loh Mas. Dari mulai S1 sampai sekarang. Jadi waktu dulu S1 juga aku suka mikir kan, ini kira-kira metode ini bisa dipakai yang lain gak ya, kayak gitu-gitu. Akhirnya aku terapin di S2 aku. Kayak di S2 aku penasaran lagi, ini waktu S3 ya, ini jangan-jangan metode ini masih bisa dipakai nih gitu di tempat yang. Jadi aku selalu ada penasaran. Itu yang pertama sih, aku ngerasa penasaran. Terus semangat yang kedua, target. Kalau bagi aku, kita harus punya target dulu kan ya. Itu tadi target aku pengen jadi dosen. Apa sih gitu, caranya gimana sih biar aku bisa jadi dosen? Ikutin gitu kan. Jadi ya itu semangat itu harus tadi ya muncul karena ada targetnya. Gitu. Kita harus tentuin dulu nih kita mau kemana sih arahnya. Karena ada ya orangnya udahlah let it flow aja gitu kan, mengalir aja. Kalau aku mikirnya aku nggak bisa nih kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak ada arah dan tujuan gitu kalau menurut aku ya. Nah ini Mbak, ini ada pertanyaan-pertanyaan mungkin buat temen-temen yang rencananya pengen jadi dosen. Biasanya kalau sekedar kuliah aja ya udah oke, kita kuliah gitu. Tapi yang namanya kuliah S1 S2 ada yang namanya kayak penelitian, tesis, skripsi gitu. Nah itu Mbak dari mulai D3 sampai S2 dulu deh. Itu temanya atau ini sama gak Mbak terkait tugas akhirnya? Kalau keterkaitannya mungkin agak-agak ada gitu ya. Karena dari D3 dulu aku ngambil hardware. Ya, jadi mungkin perangkat keras. Aku karena tadi tuh kan aku suka eksperimen. Aku akhirnya main alat di situ. Terus akhirnya aku S1, ternyata di S1 ada nih peminatannya khusus buat yang kayak mau main ke arah-arah alat gitu. Aku masuklah tuh ke kelompok keahlian itu. Namanya dulu masih telematika. Telematika. Udah gitu, ternyata waktu itu agak-agak bisa kelompok nih karena mungkin lebih gede gitu ya projectnya. Jadi dibagi akhirnya aku berdua kelompoknya. Setelah itu aku kebagiannya pengolahan data sensor. Jadi masih ada alat-alatnya gitulah ya. Nah tapi sampai sekarang tuh jadi keterusan pengolahan data sensor. Sampai S3 sekarang sampai Mbak. Sekarang berarti gitu. sempet hitungannya dua lah ya Mbak ya. Pertama di perangkat kerasnya. Iya, sekarang pengolahan datanya gitu. Jadi bisa jadi salah satu tips nih buat temen-temen yang memang pengen jadi dosen, nanti ambil penelitiannya udah maju sana linear, biar nggak pusing juga penelitiannya biar linear juga ya Mbak ya. Karena jadinya udah suka kan. Kalau udah suka kan jalannya lebih gampang. Menurut aku kayak gitu ya. Mbak, suka dukanya deh Mbak dari D3 sampai S1 S2 itu apa kira-kira suka dukanya? Kayak D3 cuman kayak taman kanak-kanak gitu. S2 mulai rontok nih rambut gitu. Apa sih? Iya benar-benar ya. Kalau sukanya dulu ya, ya sukanya ya otomatis nambah network ya. Makin kesini makin nambah pertemanan, terus makin ke atas itu kan range temannya udah bukan kayak sebaya lagi, udah bapak-bapak ibu-ibu gitu ya. Iya, jadi kita sharingnya lebih enak ya. Jadi kita bisa tahu dari segala sisi lah perspektif orang kayak gimana sih gitu kan. Lebih banyak belajar. Dukanya apa ya? Dukanya tadi sih Bang. Jadi rontok ya rambutnya. Tapi itu serius Mbak itu. Enggak sih, aku lebih ke ini. Makin kesini aku kayak sering overthinking ya bahasa gaulnya. Overthinking. Iya. Sampai nggak bisa tidur malam gitu ya, dengerin lagu Kunto Aji gitu. Sampai ke mimpi-mimpi gitu. Aduh belum ini belum itu. Jadi ya dukanya itu sih. Karena makin kesini kan tantangannya juga pasti makin bertambah ya. Iya. Mengikuti. Jadi begadang udah pasti ya Mbak kalau gitu ya. Nugas. Benar-benar. Jadi ya itu. Apalagi kayak puncaknya waktu S2, nggak tahu sih, mungkin S3 karena masih berjalan gitu. Waktu S2 itu ya benar-benar kayak udah yang jenuh banget, stres gitu. Tapi ayo harus diakhiri gitu kan. Udah lewat kan lah gitu doang. Iya. Soalnya aku ngerasa gitu Mbak, kayak pas skripsi kan kayak lah
Itu doang skripsi gitu. Gitu Iya doang. kan, emang gitu doang. Terus sekarang disuruh daftar S2 kayak aduh belum siap nih, otak berasap lagi nih gitu Kalau kan. nanti udah selesai, Oh, udah selesai. Lah, itu doang. gitu kan. Iya, iya. Sama Kadang-kadang aja kalau gitu kan. udah melewati kita suka melupakan proses ya. Iya. Kalau udah berhasil. Iya benar. Terus cuma benar. gini aja gitu ya. Padahal kalau diulang kita males. Iya. Di antara D3, S1 dan S2 di Telkom menurut Mbak Ike Hah? yang paling berkesan gitu. Pasti semuanya berkesan gitu Iya kan. dong. Yang paling berkesan tuh momen-momen di mana tuh? Waduh, paling berkesan. S1. S1, kenapa tuh? Ketemu suami. Aduh, Masya Allah. Kuliahnya di Telyu, ketemu Aduh, suaminya di Telyu iya. juga. Aduh. Kok aku gak nemu ya Mbak? Belum. Belum. Apa aku harus S2 di Santai. Telyu ya? Oh iya, Iya. barangkali ada di S2. Aduh ya Allah. Enggak sih, karena S1 juga ini berkesannya itu apa ya? Udah makin ini ya, aku kenal banyak dosen segala macem gitu kan. Jadi aku bisa sharingnya juga lebih ini dan lebih agak mungkin bisa dikatakan lebih dewasa kali ya. D3 itu kan kayak bener-bener baru keluar SMA, pindah gitu. Tapi begitu S1 tuh kayak udah mulai didiknya tuh pemikirannya ayo dewasa gitu, lebih dewasa Deep lagi. thinking lagi ya, lebih Iya. pemikiran Iya. dalam ya. Seru sih. Tadi ngomong-ngomong soal jodoh ya. Tadi kan Bang Gugun belum nemu apa? Belum nemu di Telyu nih. Bisa banget Bang join S2-nya. Kebetulan banyak yang linear juga nih, barangkali Oh, iya. Bang Gugun mau linear. Bener. Iya, ada S2 ilmu komunikasi. Bisa. Admin- Fotonya kan foto aku tuh. Iya. Ini tuh. Ada MBA-nya juga. Ada. Iya, Ada iya, juga kalau MM udah dari lama ya. Iya, udah. Wah, itu udah kayak unggulan banget lah. Unggulan. Dan juga banyak S2 lainnya. Boleh banget nih teman-teman. Informatika juga yang ada gitu. Ada dong. ya. Jadi join ketemu lah. Ada ketemu dong. suami di S1 Mbak. Iya. Terus nikahnya di TUCH enggak? Di GSG harusnya GSG ya. Iya, lebih dekat sama TUCH informatika kegedean gitu. soalnya ya. Harus banyak dekor biar agak bagus gitu kalau TUCH. Ya juga ya, aku mikir lagi. Harusnya gitu ya, Telyu gitu. Iya. Aduh. Kalau pengen ada yang lebih sempit ada satu lagi. Apa tuh? Student Center. Student center. Yang Student belakang center ada. di mana ya? Oh iya, yang iya, sekre-sekre iya. UKM. Iya, Oh. benar. Lapangan apa? Lapangan badminton. Astagfirullah, aku Kita udah bahas lama. soal fasilitas sih. Jadi buat teman-teman yang belum ke Telyu boleh banget mampir-mampir cek-cek fasilitas. Bener, karena saking berkembang kayak kata Mbak Wika Iya. tadi, aku sampai lupa student center Iya, tuh benar. gimana. Sampai Tiba-tiba mikir dulu. karena kan? tiap tahun tuh ada aja yang Iya, baru. yang barunya Makanya ada aku aja. ketinggalan terus nih, sumpah. Katanya asrama pakai lift sekarang ya? Oh, belum Kalau ya? itu mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kalau nanti nambah. Oh iya. Apa tuh? Kalau asramanya dipindahkan ke apartemen yang di depan. Oh, Itu baru pakai udah lift ya. pasti. Soalnya 20 lantai. Gempur kalau nggak pakai lift. Iya. Dan sekarang ada bangunan baru juga. Apa tuh? Kita punya pendopo. Oh, yang di pendopo. belakang ya. Belakang. Oh iya, benar-benar. Iya. Kalau di sini di samping belah sana. Oh, di sana Iya, ada pendopo. ada Iya, iya. Banyak pendopo. banget lah pokoknya sekarang tempat nongkrong, terus ada Green Lounge ya apa? Green Iya, Lounge. Di Green belakang tuh Lounge. baru kan banyak banget lah. Jadi bener-bener pengembangannya terus yang bayar sangat Benar, pesat benar. ya. Tapi Mbak, aku kepo juga. Kalau Apa tuh? kuliah dari D3 sampai S3 berarti di Telkom University dan di jurusan yang sama informatika. Dosennya ketemu itu lagi nggak sih, Mbak? Iya. Oh iya. Apalagi kalau misalnya ngambilnya kelompok keahlian yang sama. Eh. Nah, aku dari S1 sampai sekarang kebetulan pembimbing aku juga sama. Oh iya. Iya. Oh. Jadi ketemu dosennya ya beliau lagi, beliau lagi. gitu. Siapa tuh, Mbak? Pembimbing aku yang dari S1 ya Ah. sampai sekarang itu Pak Bayer Vianto. Oh, sampai sekarang jadi pembimbing Sampai terus. sekarang. Tapi kalau sekarang itu beliau menjadi pembimbing 2. Oh, Gitu. tapi tetap aja membimbingnya. Masih ketemu juga berarti kan? Iya. Aduh. Itu Mbak, Gitu deh. propnya apa namanya? Sempat ngerasa bosan gak sih kayak Ih, kamu Kamu terus lagi. nih. Kok kamu lagi sih Iya. gitu? Kalau Prof justru baru sekarang. Oh. Ya Prof Maman itu baru sekarang. Iya. Mungkin baru kenal pas S3. Tapi kalau sama Pak Bayu ya dari dulu. Oh iya. Sampai kayak ya udah deh aku udah percaya sama kamu. Udah approve. Sempat gitu gak sih, Mbak? Enggak dong. Pasti Atau ada tetap, prosesnya juga. tetap dicek, Mbak. Tetap dicek sih Tetep kayaknya dong, ya. heeh. Iya. Ya, Kan enak ketat aja. di sini nih. Ketat sini. Kalau Enggak segampang S1 kan itu. dulu masih ada mungkin kayak sering coret-coret gitu ya. Oh ini salah. Kalau S2, S3 mungkin Mbak udah Apa mulai senggang jarang dicoret atau tetap dicoret-coret Mbak? Dicoret-coret apanya tuh? Kertasnya apa? Iya, Itu biasanya revisian segala macam revisiannya. ya. Sekarang itu nggak tahu ya apa mungkin karena digital gitu ya. Oh, digital. Heeh. Jadi kadang bimbingan juga ya pakai monitor gitu kan, Iya. bareng baca bareng sama macam. Oh ini ada yang perbaiki gitu ya gitu. Oh. Kita langsung Tetep. eksekusi di tempat gitu. Tetep. Tapi Mbak kepo juga sih. Apa Gimana ceritanya tiba-tiba sambil kuliah tiba-tiba jadi dosen juga di Telkom University, terus pernah jadi kerja juga di Telkom University, itu gimana tuh? Oke, kenapa ya awalnya ya? Aku dulu kan di Putih awalnya ya. Jadi waktu itu nyambi S2. Waktu itu temen aku sih tiba-tiba kayak ngechat, ke ini
join yuk gitu, kita kurang orang gitu. Terus yaudah boleh buat pengalaman kan, karena aku mikir kan aku sekolah terus tapi nggak ada pengalaman di ngajarnya, di industrinya gitu loh. Jadi waktu itu yaudah deh aku coba apply, alhamdulillah tuh keterima. Nah dari situ akhirnya yaudah berjalan aja. Nah karena tadi kan balik lagi tujuan aku sebenarnya jadi dosen. Terus aku mikir kan, ini kalau misal aku keterusan di sini aku bisa jadi dosen dong gitu. Akhirnya nambah tuh, pengen nambah pengalaman mengajar. Aku sambil ngelamar jadi asdos waktu itu, udah mulai asdos dulu berarti ya. Jadi asdos, udah jadi asdos. Sambil aku ngobrol nih sama dosennya kalau aku pengen deh ngajar gitu. Lulus S2 barulah tuh langsung diajak, ya ini ada lowongan dosen LB. LB dulu ya. Iya, bener-bener aku tuh kayak dari bawah banget. Udah tuh dosen LB ngajar ada kali sampai ini aku kan baru diangkat sekarang ya tahun ini. Berarti aku LB sampai akhir tahun kemarin. Udah setahun berarti ya, Mbak? Iya, setahun. Aku LB terus. Begitu aku S3, karena S3 sebenarnya kalau di sini biar fokus gitu ya. Sebenarnya tujuannya bagus banget. Jadi biar fokus penelitiannya untuk dilepas dulu putihnya gitu kan ya dulu ya. Jadi aku oke, stop putih. Jadi aku fokus S3 sambil ngajar. Ngajar masih LB waktu itu. Alhamdulillah ternyata kan ada lowongan ya dosen itu minimal ongoing S3. S3 ongoing. Iya. Jadi akhirnya aku bisa daftar tuh. Aku lagi ongoing gitu. Alhamdulillah keterima sampai sekarang deh gitu, perjalanannya kayak gitu. Jadi dari dosen luar biasa ya buat netizen yang nggak tahu LB itu dosen luar biasa dulu. Dari asdos dulu ya, Mbak? Dari asdos dulu. Asdos sampai jadi dosen LB, terus sekarang jadi dosen. Terus gimana perasaannya mengajar di kampus sendiri? dulu aku loh yang duduk di situ, sekarang aku yang jadi ngajar gitu. Aku awal juga kayak kaget kan, ternyata gini ya jadi dosen gitu. Kayak aku bisa ngeliat ya gitu. Gini ya ngadepin mahasiswa yang kayak sifatnya kepala meledak. aduh ya sih seru sih, serunya ya karena itu tadi jadi kayak ada aku suka mikirnya gini dulu, jangan-jangan dulu kalau misalnya aku kayak gini kelihatan dosen ya gitu, soalnya aku bisa ngelihat sekarang semuanya dari depan gitu. Terus ya udah senangnya karena ya itu tadi akhirnya aku kembali ke rumah, aku bekerja di rumah aku sendiri gitu loh. Keren banget rasanya. Iya. Masya Allah, sangat menginspirasi ya guys ya. Iya. Yang dulunya menghadap papan tulis kan, sekarang harus membelakangi papan tulis, bayangin kan. Kalau kelas offline kan. Kalau offline, kalau online kan tetap depan kamera. Share screen. Gitu. Nggak pernah. Tapi emang nggak pernah kebayang gitu, Mbak. Dari dulu pengen jadi dosen. Kan kebayangnya dari udah sih. Udah ya. Udahnya itu dari pas ongoing D3 kan, di tengah-tengah jalan itu. Sebenarnya itu loh ada ceritanya, aku dulu pengen jadi dosen itu gara-gara ngeliat ada dosen cewek, perempuan, ibu gitu ya. Dosen perempuan, ini beliau tuh dosen LB, bawa anak 2 gitu kan. Iya, sama ada neneknya gitu ya pas ngajar. Jadi pas ngajar anak 2-nya itu dijagain neneknya. Sama neneknya main di taman FIT kan, ada taman ya. Iya. TPA. Ada TK. Taman. TK. Oh iya ada taman pokoknya. Oh iya taman. Ada taman, mereka main di situ, ibunya ngajar. Abis ibunya ngajar, main sebentar di taman sama anak-anaknya pulang. Terus aku dari situ ngeliat, seru ya kalau udah jadi ibu, terus jadi dosen bisa bawa anak gitu. Aku mikirnya dulu gitu. Iya sih. Seru di situ. Udah deh. Nggak tahu gimana ceritanya jadi berkembang jadi dosen beneran gitu. Ternyata dari hal-hal yang bisa dibilang simpel ya Mbak ya, idenya tuh ngeliatnya iya ternyata itu ya. Makanya hati-hati kalau kita bermimpi ya, hati-hati kalau kita berucap ya. Iya, barangkali jadi doa. Jadi doa kan. Ternyata memang ya kita nggak tahu ya doa mana atau celetukan mana yang Allah dengar gitu. Betul. Wah, hati-hati guys ya. Itu kan mana tahu lagi ngelihat apa kan, lihat direktur gitu kan lagi naik Alphard. Enak ya naik Alphard gitu. Iya. Mana tahu jadi naik Alphard 3 tahun lagi kan. Amin. Oh iya, aku pernah nyeletuk loh. Aku jadi pengen kayak Pak Adi jadi rektor. Mudah-mudahan ya nanti ya. Walaupun rektor di mana gitu ya. Iya. Mbak, tadi kan Bang Gugun juga sempat nanya ya, yang paling berkesan di mana gitu, di D3-nya, S1-nya atau apa. Sekarang aku pengen nanya Mbak, perbedaan atau ciri khasnya. Ciri khas mungkin satu kata lah tentang D3, tentang S1 yang ekstensi itu, tentang S2, dan juga tentang S3 yang sekarang sedang dijalani Mbak. Khasnya ya? Satu kata atau khasnya Mbak? Satu kalimat boleh Mbak. boleh. Satu paragraf boleh. Jadi ini jadi makalah ya. Esai deh. Di paper. Oke, di D3 yang khasnya ya pasti semua tahu praktek lah ya. Oke, praktek. S1 ekstensi
yang paling nempel di aku ya ini ubah pola pikir. Oh. Ya kan, karena dari D3 ke S1 tuh PR banget buat aku dulu. Oh iya Mbak, emang Iya. seberbeda apa sih gitu? Berbeda banget soalnya aku dulu sering banget sih soalnya dikasih sama dosen nih gitu. Ayo dong, ini bukan D3 lagi gitu. Pikirannya udah ke ini dong, apa kayak analisanya gitu segala macem. Karena dulu kayak gitu tadi ya maunya praktek, maunya langsung. Karena kan maunya S1 banyak apa. paper ya Mbak, kan skripsi gitu ya. Iya, main paper kan. S1 kayak udah kaget, lu D3 kayak gini Terus main banget. baca jurnal gitu ya Mbak. S2 itu apa ya yang paling nempel? S2 tuh kayaknya karena dulu aku sukanya ini ya, karena udah pusing banget. Yang paling nempel di S2 itu kayaknya ngopi deh. Karena kalau nggak ngopi tuh nggak bisa mikir, kayak udah saking apanya ya, burn out kali ya zaman Exhausted banget lah ya. Iya udah pusing banget. Kalau S3-nya baca. Oh, iya. Karena harus banyak baca sih aku ngerasa di S3 ini. Literasi harus kuat ya. Buat aku kayaknya agak sulit kalau sekarang ya. Ya Agak bener. kaget sih dulu. Pas masuk S3 itu tiba-tiba dianjurkan untuk baca 200 paper. Wah, Kan kayak wah, aku kaget 200. sendiri kan, 200 paper gitu. Satu paper berbahasa Inggris aja itu agak Iya, susah kan ya, lama banget kita bener. ngertinya. Iya. Terus Masya Allah. ya itu harus selesai dalam 1 semester gitu kan, yang 200 paper itu kayak wow, luar biasa ya. Aku juga kaget. Jadi buat Telutizen tuh bisa tuh dicicil dari S1. Nah, iya. Nggak harus nunggu S3 buat betul. Setuju sering banget, Bang. baca Betul, gitu betul. kan. Dari S1 tuh udah banyak baca, jangan buka TikTok mulu lah ya. Saya ngerasa tertampar sama reels ini, scroll. Iya, jadi baca kayak berita update apa hari ini, minimal itu kan. Ya, betul. Harus banyak baca. Darurat literasi. Oke. Dan tadi Mbak Ika juga sempat nge-mention kalau di S1 tuh yang berbedanya satu. Ketemu, kalau dulu calon ayang, kalau sekarang bilangnya ketemu ayang. Nah ini juga buat teman-teman yang mungkin masih memikirkan motivasi apa ya buat lanjut atau buat kuliah atau buat menjalani kuliah, silahkan berdoa ya, mudah-mudahan ketemu hilal ayangnya. Jangan-jangan ya ketemu Iya, jodoh lah lagi Itulah lanjut. makanya aku berencana berniat lanjut S2 gitu. Oke. Jangan-jangan emang di sana. Oke. Salah satu motivasi lanjut. Tapi udah salah ya niat aku ya. Enggak, aku tukar niatnya. Aku niat karena ingin belajar, Iya, belajar. menuntut ilmu. Oke. Mantap. Sebagai kewajiban ya, Ya, itu. kewajiban apa? Kalau dapat Manusia. ayang bonus. Bonus. Tapi selain bonus itu harus. Itu mindsetnya harus dirubah lagi ya, Iya. netizen ya gitu. Aduh. Lanjut. Apa nih Mbak? Mbak, apa nih yang mau disampaikan Mbak? Sebuah tips dari Mbak atau gini deh? Apa ya? Iya, tips tadi mungkin apalagi mungkin ada gaya belajar atau cara belajar Mbak gitu. Kayak gimana biar bisa terus-terusan kepengen belajar terus sih Mbak gitu. Itu yang aku pengen. Aku kayak S1 kayak aduh, udah capek banget nih otak aku pengen belajar tuh udah capek banget Mbak baca-baca. Iya. Apalagi dulu S1 tuh cuma 12 apa ya? 12 12 apa? di skripsi tuh harus ada 12 penelitian terdahulu. Oh Oh, iya. iya, baca iya. kan itu. Iya, betul. Itu aja aku ngerasa kayak astagfirullah, Berat aku banget cuma ya. baca abstrak doang, enggak aku baca skripsi. Setuju aku juga. Atau nggak nyari teori yang memang sejalan. Iya. Aku baca cek teorinya yang udah oke udah. Nah, masukin. mungkin Mbak Ika punya gaya belajar yang mungkin bisa nanti Telutizen diambil diterapkan modifikasi mungkin gitu kan. Nah, Oke, apa ya? Sebenarnya tips aku kalau misal cara tadi ya gaya belajar itu agak-agak aneh sih kalau kata orang tuaku. Kenapa tuh? Karena nih. orang tuaku tuh suka kayak kalau orang kan belajar sukanya sepi ya Nah, Iya. di perpustakaan gitu kan. Iya. Kalau aku tuh harus rame. Wih, di pasar Kalau- kaget gitu. Wallpaper ya 2 kaget gitu. Nggak, makanya aku dulu sering keliling coffee shop itu Oh, iya. karena aku nyari rame Iya. gitu. Dulu aku sampai ini ya, apa namanya? Puncaknya itu pas sidang S2. Se-2 bulan menjelang sidang itu aku nyewa ini loh, apa coworking. Oh iya. Iya, jadi aku kayak pulang tuh cuma buat mandi, tidur 3 jam, aku balik ke coworking gitu. Oh. Karena di coworking kan rame gitu Iya, ya. iya. Banyak orang kerja gitu Iya. ya. Nah, aku tuh orangnya terpengaruh sama lingkungan. Oh. Jadi kalau aku ngelihat lingkungan aku pada kerja, wah aku harus ikut kerja nih gitu. Oh. Karena kalau aku nggak kerja, kan malu Iya, ya iya, gitu. iya, Karena iya, aku rasa gitu. Jadi aku yang pertama harus rame tips. Terus kemudian cari sih kalau misalnya kita kan ada titik jenuh pasti kan. Ya. Nah, kalau misalnya ada titik jenuh itu, kalau bisa jangan diikutin. Hmm. Karena kalau misalnya diikutin tuh bakal keterusan dan mulai lagi susah. Ya, jadi kita harus cari cara
apa ya kira-kira yang bikin moodnya balik lagi nih gitu. Nah kalau aku tuh jalan-jalan moodnya. Jadi aku jalan-jalan dulu deh kemana. Aku moodnya dikasih 2 miliar sih Mbak. Sulit ya, sulit banget tuh. Agak sulit ya. Tapi saya emang seringnya dikasih 3M. Apa tuh? Makasih, maaf, makasih sama satu lagi. Apa? Mas. Makasih Mas 3M mantap ya? kalau Oh iya, makasih Mas mantap gitu. Iya itu jadi kitanya harus pinter-pinter sih kalau misalnya tips. Soalnya ya pasti apalagi kalau baca tadi ya. Tuh kan ngantuk kan Iya, banyaknya bener. orang. Jadi aku kalau misalnya kayak baca kemarin segala macam itu ke coffee shop lagi-lagi. Karena coffee shop nggak mungkin tidur kan. Iya benar. Ya, karena apalagi ada kopi juga. Iya. Iya, Berarti gitu. itu disesuaikan lagi lah ke masing-masing. Kalau Mbak Ika tuh Betul. tadi tipsnya dia nyari tempat yang rame biar ke trigger ya orang-orang Iya. pada kerja. Aku main Zuma kali ya gitu. Biar kelihatan depan laptop gitu kan. Makanya aku juga sekarang semenjak S3 karena tadi ya tuntutannya itu baca, aku seringnya di open lip sama di Telu Cafe ini. Karena Telu Cafe kan ramai ya. Iya. Terus orang-orang pada kerja juga di situ. Seru tuh jadi ke bawah nih. Kalau di open lip itu juga kan orang-orang baca. Ya. Nah, Iya. tapi Mbak kepo juga sih sebenarnya kayak gimana ngebagi waktu kerja terus sambil S2. Nah, itu juga yang menjadi kekhawatiran aku kalau misalnya nih aku ngelanjut nih S2. Apakah aku bisa sambil kerja apa fokus S2 aja? Apalagi Mbak Ika S3 lagi gitu kan. Gimana tuh sambil ngajar juga ngoreksi mahasiswa yang tulisannya cakar ayam lagi kan pusing. Yang enggak ada kan yang gitu kan. Paham banget ya. Paham aku mah Mbak. Itu setuju banget Mbak. Kan kalau ada orang lain tuh yang dimana orang itu dia manajemen waktu, tapi ada juga orang yang memang manajemen stres. Oh Nah, iya betul. Aku rasa Mbak ini kayaknya manajemen stres ya Mbak dengan tuntutan yang apalagi sekarang kalau gak salah udah berkeluarga ya Mbak ya. Udah. Nah itu gimana Iya. Mbak ya? Nah, itu sebagai orang ibu lagi kan. Ya. Enggak, belum ibu. Oh, belum. Masih istri. Oh, masih istri. Iya, masih Iya. istri. Iya. Iya, kalau misalnya ibu udah. Oh iya. Oh, iya. Jadi apa ya? Aku tuh biasanya nulis to do gitu. Jadi aku prioritasin dulu nih mana yang kira-kira prioritas buat aku. Dan aku selalu set ini apa namanya reminder. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini tadi aku ada jadwal ngajar, terus aku lihat nih biasanya aku set remindernya itu sehari sebelum. Ya. Jadi otomatis aku ada reminder, oh besok aku harus ngajar, berarti aku harus selesaikan tugas yang seharusnya aku selesaikan buat deadline besok untuk kuliah misalnya gitu. Jadi itu tadi pakainya to do, pakai reminder, memprioritaskan mana sih yang harus selesaikan duluan. Kayak gitu, itu penting sih buat aku. Dan itu aku udah jalan mulai dari S2 ya karena tadi itu aku stres parah kan, numpuk banget deadline, aku kayak nggak bisa ngurai. Waktu itu kan karena sambil kerja ya, berasa banget. Dari situlah aku diajarin, coba deh ditulis mana sih yang prioritas, itu yang dikerjain duluan gitu. Karena itu tadi aku tuh suka gini nih, misalnya aku lagi suka ngerjain eksperimen gitu ya, udah weh aku eksperimen terus gitu, kerjaan yang lain aku tinggal gitu. Nah, itu kan nggak bagus ya. Iya. Apalagi kita pekerjaannya banyak gitu. Jadi kita harus disesuaikan mana sih yang harus diprioritaskan dulu. Misalnya kerjaan ini nih diputi dulu kan. Apa ya biasanya tiketing gitu ya. Ada tiket masuk nih, itu kan berarti prioritasnya yang high gitu ya. Itu harus kita eksekusi dulu, yang lainnya kita pending. Setelah itu selesai baru kita bisa ngerjain yang lainnya kayak gitu. Kita ya menurut aku ya to-do sih yang paling ini. Tetap diatur ya berarti. Karena aku juga yang menjadi salah satu inspirasi aku untuk melanjutkan studi itu adalah ibuku sendiri, Mbak. Karena ibuku tuh melanjutkan S2 di umur 48 tahun. Wah, luar Anaknya udah biasa, 3, keren aku udah banget. SMA, adik aku paling kecil SD. Bayangin dia naik Hebat. motor bisa S2. Makanya aku masa mamaku aja yang udah 40-an sekian masih bisa S2 Iya, gitu kan. betul. Padahal ngeprint nggak pinter, Mbak. Sampai sekarang nggak tahu ngeprint. Harus aku yang ngeprint. Gue ini print kan ya gitu. Kan ada printer gitu. Tapi S2. Iya, hebat ya. Oke. Itu sampai sekarang. Jadi masa aku S1 doang, malu dong aku sama mamaku yang umur 40 sekian kan, anaknya 3 Betul. tapi bisa S2 Hebat ya. Wah. gitu. Aku juga di sini kerasa tau. Oh iya. Waktu di S3 ini kan teman-teman aku ya, kayaknya aku kedua termuda gitu Oh iya. ya Oh di angkatan iya. aku. Iya. Terus aku suka kadang-kadang ngerasa ih malu ya, bapak-bapak udah pada berkeluarga gitu ya, Tapi punya anak mau, makin kan? ribet gitu kan, jadi dosen pula, penelitian ini itu. Tapi kok keren-keren ya, apa namanya, penelitiannya jalannya cepat banget. Kok aku yang masih muda Iya gitu ya. relate gitu ya. Jadi itu ada motivasi sebenarnya gitu. Berarti Mbak sesibuk apapun kalau kita udah tahu polanya ya Mbak ya. Kalau tadi Mbak kan menangani manajemennya itu dengan to do list ya. Iya. Nulis apa-apa yang bakal dilakuin selama sehari besoknya gitu, sekarang Besoknya, nulis gitu. Nah, itu berarti tuh teman-teman
Ah, berarti teman-teman dalam memang memanage semuanya itu tentukan dulu atau ketahui dulu polanya ya, cara kita gitu. Seperti Gitu. apa? Tiap orang beda-beda. Tiap orang Nah. beda-beda. Terakhir kali Mbak sebelum Apa kita tuh? closing, ada pesan atau tips atau pantun atau apa kayak yang mau disampaikan boleh Pantun. Mbak. Apa ya? Ini aja kali ya yang jadi pegangan aku mungkin dari mulai keinginan jadi dosen dan kata orang belajar terus gitu kan. Sebenarnya ini gara-gara dongeng. Dongeng. Jadi aku sebelum tidur suka dengerin dongeng. Waktu itu kebetulan juga aku dengerin apa ya? Mungkin Podcast. ceramah gitu Oh, ya. ceramah, ha. Ya, kan dibilangnya gini. Kalau kita meninggal itu semua terputus gitu kan ya. kecuali Kecuali tiga. tiga. Kecuali 3. Ya. Oke, aku tahu nih. Yang pertama itu katanya adalah apa namanya, anak yang solehah Ya, gitu kan ya. Doa anak yang Terus soleh. amal jariah. Amal jariah. Terus yang ketiga ilmu yang bermanfaat. bermanfaat. So, aku suka mikir ya, kalau anak yang solehah itu berarti aku bergantung sama orang, itu bukan diri aku sendiri. Kemudian amal jariah itu aku mikir ya, harta aku seberapa sih gitu kan. Pun kalau aku sedekah ya mungkin sedekah aku nggak seberapa, mungkin mikir aku gitu ya. Yang satu-satunya bisa aku andalkan diri aku sendiri dari ilmu yang bermanfaat. Kayak gitu. Minimalnya kalau tidak bermanfaat untuk orang lain itu bermanfaat untuk diri aku sendiri. Ya, setuju. Gitu. Jadi nggak ada yang salah dari proses belajar sih. Pasti ada manfaatnya gitu. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu min salati. Masya Allah. Masalahku Oke. amal jariah. Amal jariah. Amal jariah. Itu, aku ingat dulu hadisnya itu. Iya Masya betul Allah. betul. Itu yang Sebaik-baiknya bermanfaat. manusia adalah bermanfaat buat orang Betul. banyak gitu kan. Betul banget. Itu pegangan aku sampai sekarang. Dan salah satu Gitu. ininya juga apa, salah satu landasan utamanya bahwa utlubul ilma minal mahdi ilalah dia, landasan biar ilmu bermanfaat otomatis harus belajar dulu ya dari Nah. mulai Tuh. apa ini Di Malang, di Buayan. tinggal liang lahat. Masya Allah. Ini Gitu. vlognya spesial Ramadan. Ini uploadnya pas Ramadan aja ya. Penuh barokah hari ini ya. Aduh. Luar biasa, banyak inspirasi, insight tuh. Jadi buat Telutizen mulai aja dulu. Apalagi sekarang lagi buka jalur vokasi ya, Desember. Nah, Desember udah buka. buka. Mulai dulu, mana tahu ini terinspirasi dari Mbak Ika, kita mulai dulu di sekolah vokasi kan di Ya, D3 betul. FIT kan. Banyak pilihannya, tinggal milih mau jurusan apa aja ada lah, ya kan. Nanti Ya. tinggal lanjut ekstensi bisa. Setuju banget. Teman-teman yang bingung nyarinya di mana, tinggal simpelnya teman-teman tinggal buka aja Instagram SMB Telkom. Nah, website boleh Ya. juga smbtelkom.ac.id. ID. Nah, gitu. Di sana lengkap banget teman-teman, ada info-info seputar biayanya, Nah. beasiswa, fasilitas, asrama segala macam ada di sana. Silakan cekidot. Nah, jadi daftar dulu vokasi kan, nanti lanjut kayak Mbak Ika ekstensi, daftar lagi S2, Iya. S3 Telkom lagi gitu. Iya. Gampang. Is, Tapi mantap. beasiswa atau gimana Mbak jalurnya waktu itu? Oh iya, aku dulu kan Lupa D3 mah, tadi. D3 mah biasa kan D3 ya. biasa. S1 aku 50% Oh, beasiswa diskon. alumni. Yeay. Yeay. Tuh ada beasiswa, jadi jangan takut kalau misalnya daftar nih vokasi sekarang. Nah, cuman vokasi D3, D4, nanti lanjut S1 bayar lagi. Enggak, dapat diskon. Iya, Bisa. dapat diskon 60%. 20%. Lumayan. Iya. Lumayan banget. Dan S2 for juga. info, S2 S2 juga. diskon lagi Mbak. Iya, 50%. Fast track atau Direct. Direct Direct. track. Direct Nah, track. tuh bisa Telutizen dapat diskon lagi. Jadi nggak usah khawatir. Iya, S3 benar. S3, aduh karena IPK akunya hancur S2. Jadi aku nggak dapat, harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Kalau IPK-nya memenuhi. Ketat ya tetap kan. Jadi walaupun swasta orang mikir Iya. swasta mah paling bisa lah di ini, enggak ya, Iya, tetap iya. ada Betul. ininya. Kualitas lah. nomor satu tetap lah ya. nomor satu. apalagi ingat ya, kita kampus swasta terbaik. Nomor Yo, satu. Nomor satu nomor di satu. Indonesia. Tuh, jadi Iya. jangan lupa daftar. Info masuk ada di IG SMP Telkom. Betul banget. FYI buat D3 juga banyak beasiswanya, silahkan cek kidot ya teman-teman. Nah, kalau gitu nggak kerasa kita udah ngobrol banyak banget, Mbak ya. Iya. Sangat Nggak insightful ya. Iya, kalau diterusin nih bisa aja sih. Bisa. Ini. Kita juga ada bingung mau ngomong apa. Apalagi Iya. saya didampingi sama host magang kan. Mohon maaf Terima ya guys kasih ya. Rofi udah luar biasa hari Thank ini. you Nanti juga, Bang next episode Gugun. kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau gitu Telutizen juga terima kasih udah nonton kita dari awal sampai akhir. Kalau gitu saya Gugun pamit Dan saya Rofi pamit juga. dan ada Mbak Ike yang pamit. Nanti sampai ketemu di episode vlogcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe.